Apa saja instansi yang sudah memastikan akan membuka penerimaan CPNS tahun 2024? Termasuk juga kita akan bahas jadwal terbaru dari penerimaan CPNS, tata cara pendaftaran, dan juga informasi lainnya terkait dengan perkembangan CPNS tahun 2024. Tonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Miri Umri dan masih di channel Mister Miri. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang selalu support channel ini. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah subscribe. Yang belum subscribe silakan subscribe agar informasi penerimaan CPNS, P3K dan juga sekolah kedinasan tahun ini kalian tidak ketinggalan. Di video ini kita akan sampaikan perkembangan terbaru dari penerimaan CPNS atau CASN tahun 2024, yakni terkait dengan daftar instansi yang sudah memastikan membuka penerimaan CPNS tahun 2024. Termasuk juga kita akan bahas jadwal terbaru dari penerimaan CPNS, tata cara pendaftaran, dan juga apa saja yang perlu kalian siapkan untuk mendaftar CPNS 2024, termasuk informasi perkembangan dari CPNS lainnya. Jadi pastikan teman-teman tonton videonya sampai selesai. Nah, informasi pertama kita akan bahas terkait dengan jadwal penerimaan CASN atau CPNS tahun 2024 ini. Jadi berdasarkan info yang disampaikan oleh BKN pada konferensi pers tanggal 13 Mei 2024 terkait dengan penerimaan sekolah kedinasan, bahwa untuk penerimaan CPNS atau CSN 2024 ini akan dibagi menjadi 3 gelombang, yakni atau 3 periode ya. Periode pertama itu sekolah kedinasan yang pendaftarannya sudah dibuka per tanggal video ini rilis ya. Pembukaannya itu dari 15 Mei sampai 13 Juni. Itu sekolah kedinasan periode pertama itu sudah dibuka. Kemudian periode kedua itu untuk CPNS dan juga P3K pusat. Kemudian periode ketiga itu untuk CPNS dan juga P3K instansi daerah. Nah, kita fokus ke CPNS ya. Kalau disampaikan oleh BKN kemarin bahwa untuk penerimaan CPNS ini, CPNS pusat itu akan dijadwalkan pembukaannya atau penerimaannya itu kisaran akhir Juni atau awal Juli. Tetapi tanggal pastinya kita belum dapat ya, karena kita masih menunggu juga pengumuman resmi baik dari Kemenpan RB ataupun BKN. Nah, kalau untuk CPNS dan juga P3K daerah itu kisaran bulan Agustus atau bulan September. Itu tanggalnya juga belum pasti. Nah, jadi artinya teman-teman sudah memiliki gambaran ya bahwa penerimaan CPNS itu akan dibuka kalau nggak akhir Juni ya awal Juli. Nah, ini kalian sudah bisa sering melihat postingan atau sudah bisa mulai dari sekarang cek instansi yang ingin kalian lamar itu apakah sudah ada informasi terbaru atau belum. Dan pastinya kalian tetap pantau informasinya baik dari BKN ataupun Kemenpan RB. Biasanya mereka kalau ada informasi update terkait dengan perkembangan CSN pasti akan disampaikan di sosial media mereka. Nah, untuk CPNS tersendiri kuotanya penerimaan tahun ini lebih banyak dari penerimaan tahun sebelumnya. 2023 itu CPNS hanya instansi pusat atau CPNS pusat saja yang dibuka kurang lebih 28.000. Tetapi tahun ini dibagi menjadi 2, yakni ada CPNS pusat dan juga CPNS daerah. Nah, untuk CPNS pusat ini dibuka kuotanya atau tersedia sekitar 130.000 formasi ya. Kalau untuk CPNS daerah itu sekitar 158.000 formasi. Artinya ini formasinya cukup banyak untuk penerimaan tahun ini. Nah, kita akan lihat apa saja instansi yang sudah memastikan untuk membuka penerimaan CPNS tahun 2024 ini. Baik itu instansi daerah ataupun instansi pusat. Nah, sebelum itu kalian harus ketahui ya bahwa kalau yang namanya instansi pusat itu merupakan kementerian atau lembaga. Kementerian itu contohnya apa? Kemenkumham, kemudian Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri. Kalau lembaga itu seperti Badan Narkotika Nasional ya, atau juga Bawaslu, Kejaksaan, Mahkamah Agung ya. Nah, itu masuknya ke dalam kementerian atau lembaga. Nah, kalau lembaga dan kementerian itu masuknya CPNS pusat. Kemudian kalau CPNS daerah itu contohnya bagaimana?
semua formasi yang di bawah naungan dari instansi daerah, baik itu di bawah naungan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota. Contohnya seperti CPNS guru di sekolah kota mana, atau misalnya perawat di RSUD kota Bandung, atau misalnya Pol PP kota Tangerang, atau kabupaten misalnya Kabupaten Mentawai ya. Nah itu adalah masuk dalam kategori CPNS instansi daerah, baik itu yang di bawah naungan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota. Nah kemarin ada juga yang bingung kalau Kemenkumham itu masuknya CPNS pusat atau CPNS daerah. Kemenkumham itu adalah CPNS pusat ya, atau instansi pusat. Nah kalau formasinya penjaga tahanan, tetap dia di bawah naungan Kemenkumham, yang masuk ranahnya adalah CPNS pusat. Walaupun pembukaannya kuotanya dibagi per daerah, ya walaupun kuotanya per daerah bukan berarti formasi penjaga tahanan itu adalah CPNS daerah ya, tetapi kuotanya saja dibagi per daerah. Untuk statusnya mereka masuk dalam CPNS pusat karena di bawah naungan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Jadi sudah tahu ya bedanya antara CPNS pusat dan juga CPNS daerah. Nah kalau kurang jelas teman-teman silakan tonton videonya, itu sudah saya jelaskan secara detail. Nah untuk CPNS pusat ini yang sudah merilis penerimaan atau sudah memastikan untuk membuka CPNS tahun 2024 ini ada kurang lebih 12 formasi ya, beserta kuotanya juga sudah diumumkan. Tetapi ini baru instansi yang sudah mengumumkan dan kuotanya. Tetapi formasi apa saja yang dibuka per instansi tersebut ini masih menjadi tanda tanya atau kita masih menunggu. Nah ini kalian bisa lihat ya, untuk 11 instansi pusat ini terdiri dari Mahkamah Agung yang ini dibuka 4.949 formasi CPNS, Kejaksaan Agung 9.694 formasi, Basarnas 1.300 formasi, Kementerian Agama ini CPNS-nya cukup banyak 20.000 formasi, Kementerian Kesehatan 8.000, Kemendikbud ini 15.000, Kementerian Perhubungan 1.000 formasi, Bawaslu 1.000 formasi, Kementerian Sosial 266 formasi, PUPR 6.388 formasi, dan LAN RI 114 formasi. Nah ini untuk formasi CPNS ya, bukan digabungkan dengan formasi P3K, tapi khusus untuk formasi CPNS. Jadi teman-teman sejauh ini 11 kementerian ini, kementerian dan lembaga ini sudah mengumumkan terkait dengan penerimaan CPNS tahun 2024 ini. Tetapi memang formasi mereka apa saja yang buka, misalnya Kejaksaan Agung, apakah dibuka lagi formasi penjaga tahanan, penanganan perkara, atau misalnya jaksa. Nah ini belum tahu ya. Hanya baru kuota formasi saja yang sudah diumumkan. Nah sedangkan untuk instansi daerah ini banyak ya, kurang lebih ada sekitar 50 instansi daerah yang sudah memastikan untuk membuka penerimaan CPNS tahun 2024. Seperti contohnya pemerintah Kabupaten Siak, Pemkab Aceh, ada Pemkot Jambi, Pemkot Pekanbaru, kemudian Pemkot Depok, dan juga sampai dengan Pemkab MAPI atau Papua Selatan. Nah ini ada data sementara per hari ini video ini dibuat. Jadi kita masih menunggu instansi lainnya untuk mengumumkan terkait dengan keikutsertaan penerimaan CPNS tahun 2024 ini. Baik itu instansi CPNS pusat ataupun CPNS daerah, beserta kuota penerimaannya berapa dan formasi-formasinya apa saja. Nah, bagaimana dengan Kemenkumham? Kemenkumham ini memang tahun ini sudah memastikan akan membuka penerimaan CPNS ya. Tetapi belum diumumkan untuk kuota formasinya apa, atau berapa kuota formasinya atau formasi yang dibuka itu apa saja. Ini belum ada pengumuman resmi. Hanya saja Kemenkumham akan atau sudah memastikan akan ikut serta membuka penerimaan CPNS. Nah kita masih menunggu, semoga formasi penjaga tahanan atau sering disebut dengan Polsuspas ini akan buka juga dengan kuota yang lebih banyak dari tahun 2023,
untuk tahun 2024 ini. Nah, cara melihat formasi yang dibuka ini bagaimana? Sebenarnya simple. Kalian kalau ingin melihat formasi apa saja yang dibuka, instansi apa saja yang dibuka, kalau CPNS pusat itu kalian sering lah ya, lihat website atau sosial medianya dari instansi pusat yang kalian lamar. Contoh kalau kalian ingin daftar Kemenkumham, kalian follow aja Instagramnya Kemenkumham RI. Kalau kejaksaan, kalian follow saja Biro Kejaksaan. Atau kalau kalian ingin ikut CPNS, misalnya Mahkamah Agung, kalian ikut sosial medianya, lihat websitenya, pasti akan ada informasi update terbaru. Begitupun dengan CPNS daerah. CPNS daerah ini kalau kalian ingin daftar CPNS daerah, kalian sering lihat sosial media atau website dari instansi daerah tempat kalian di mana ingin mendaftar atau sesuai dengan daerah kalian. Atau website BKPSDM dari kabupaten, kota, atau provinsi sesuai dengan yang ingin kalian lamar nantinya. Nah, atau kalian juga bisa melihat, memantau sosial media dari Kemenpan RB dan juga BKN. Dan kalau di website pendaftaran SSCSN BKN.go.id itu sebenarnya sudah ada satu menu ya, portal ASN Karir. Nah, kalian nanti bisa melihat di sana dan diupdate. Kalau sekarang belum terupdate, kalian melihatnya di sekarang itu sebenarnya masih data lama karena belum diupdate. Di sana nanti kalian bisa mencari kira-kira ada nggak formasi yang sesuai kalian ingin lamar tahun ini dibuka atau enggak. Kalian bisa masukkan program studi dan juga formasinya, instansinya apa, kalian bisa melihat di sana. Nah, kalau sekarang belum diupdate, tetapi kalau CPNS sudah dibuka, nanti di sana pasti sudah update. Kalian juga bisa melihatnya. Nah, untuk pendaftaran CPNS ini di mana? Pendaftaran CPNS atau cara mendaftar CPNS, baik kalian yang ingin mengambil instansi pusat, kalian ingin mengambil instansi atau CPNS daerah, kalian ingin mengambil Kemenkumham, kalian ingin melamar formasi penjaga tahanan, atau guru, ya, atau CPNS perawat, kesehatan, semuanya sama, mendaftarnya itu sama, tidak ada yang beda. Caranya adalah kalian nanti akses portal atau website SSCSN BKN.go.id. Nah, di sana kalian nanti membuat akun, mendaftar akun dulu. Akun yang lama kalian sudah mendaftar itu tidak bisa diulang lagi. Jadi semuanya itu kalian buat akun baru. Nah, di sana setelah buat akun nanti login, kemudian baru memilih formasi sesuai dengan instansi dan formasi yang teman-teman ingin lamar. Jadi mendaftarnya itu sama, mau penjaga tahanan, mau kejaksaan, mau CPNS perawat, dosen, guru, yang namanya CPNS apapun yang ingin kalian lamar, mendaftarnya tetap sama caranya di portal SCSN BKN.go.id. Hanya saja saat kalian di sana nanti memilih formasinya, nah itu baru yang membedakan sesuai dengan minat dari kalian masing-masing ingin mendaftar di instansi atau formasi apa. Untuk berkas yang mungkin bisa kalian siapkan dari sekarang adalah EKTP ya. EKTP itu berbeda dengan KTP digital ya. Kalau elektronik KTP itu KTP fisik yang kalian pegang. Kalau KTP digital itu yang sekarang ya ada di HP atau aplikasi, nah itu belum menjadi persyaratan, hanya baru EKTP. Kalau belum ada EKTP, kalian bisa menggunakan surat keterangan perekaman EKTP atau yang baru berumur masuk 18 tahun. Kemudian kalian siapkan juga ijazah sesuai dengan apa formasi yang ingin kalian lamar. Nah, ijazah ini ada beberapa formasi yang membolehkan ya. Kalau belum ada ijazah boleh menggunakan SKL atau SKHU. Tetapi kembali lagi kepada kebijakan dari instansi dan formasi yang ingin kalian lamar. Apakah membolehkan atau tidak? Kalau membolehkan ya berarti SKL, SKHU boleh. Tapi kalau mewajibkan ijazah berarti kalian harus memiliki ijazah, tidak boleh SKL. Kemudian transkrip nilai, ini daftar nilai, entah itu berada di belakang ijazah atau secara terpisah. Kemudian pas foto juga, pas foto ini kalau bisa pas foto terbaru, latar belakangnya merah. Kemudian kalian juga bisa siapkan kartu keluarga juga. Nah, semua berkas ini kalian scan. Jadi tidak ada berkas fisik di fotokopi, nggak ada. Semuanya berbentuk file, entah itu file JPG atau file PDF, kalian scan, kalian simpan ya. Nah, kalau untuk yang persyaratan lainnya seperti surat lamaran, surat kesehatan,
pernyataan atau SKCK. Nah, ini nanti saja kalian siapkan karena beda formasi, beda juga persyaratan tambahannya ini. Instansi A surat lamarannya ini sudah ada formatnya, sedangkan instansi B ini buat sendiri surat lamarannya. Jadi itulah kenapa kalau saat mendaftar nanti jangan keburu-buru dulu kalian mendaftar atau login di SSCSL. Baca dulu persyaratan, baca file PDF-nya dengan jelas, lihat persyaratannya apa saja, siapkan baru mendaftar. Jadi download file PDF-nya. Biasanya akan di-share file PDF terkait dengan tata cara ataupun syarat-syarat dari instansi dan formasi yang ingin teman-teman lamar. Nah, kemudian bisakah teman-teman ingin mendaftar di 2 periode? Dalam artian ingin ikut CPNS daerah, ingin ikut juga CPNS pusat, atau sekolah kedinasan kemarin sudah mendaftar, ingin ikut lagi CPNS. Memang kemarin beredar informasi bahwa tidak membolehkan ya, tetapi kemudian direvisi lagi dalam akun komentar ataupun dalam komentar yang menjawab salah satu pertanyaan di akunnya BKN menjelaskan bahwa untuk informasi terkait dengan boleh mendaftar keduanya ini BKN menjelaskan bahwa ditunggu saja penjelasannya saat pembukaan CPNS P3K karena masih finalisasi. Bisa saja ada perubahan kebijakan. Nah, artinya ini belum pasti kalian tidak bisa mendaftar atau memilih 1 periode saja. Bisa saja 3 periodenya ini kalian bisa mendaftar, sekolah kedinasan mendaftar, CPNS pusat mendaftar, CPNS daerah mendaftar. Itu lebih enak ya, karena kalian peluang untuk lolos jadi ASN-nya itu cukup besar. Tapi kalau memang nantinya hanya bisa memilih 1, semoga saja formasi yang diumumkan baik instansi daerah dan instansi pusat itu bersamaan. Jadi kalian bisa memilih apakah mau daftar instansi pusat atau instansi daerah. Karena instansi pusat ini lebih dulu pendaftarannya daripada instansi daerah. Nah, mungkin itu informasi terbaru terkait dengan perkembangan dari penerimaan CPNS tahun 2024. Silakan kalian persiapan belajar dan jangan lupa sering-sering pantau Instastory ya, baik di Instagram saya, Instagram dari instansi yang ingin kalian lamar, atau nanti kalau ada perkembangan terbaru pasti akan saya buatkan video YouTube ataupun video terbaru di YouTube saya terkait dengan perkembangan dari penerimaan CPNS. Masih ada persiapan, kalau ingin ikut bimbingan belajar, kelas masih dibuka, kalian bisa mendaftar dengan klik link yang ada di deskripsi video ini, atau bisa langsung DM ke Instagram saya Nil Umri. Terima kasih teman-teman semuanya, semangat persiapan. Saya Rio, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.